pagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ester pasal 1. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana,
orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, maaf, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media. Yang boleh memandang wajah raja dan ia mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh Sida-Sida. Maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros memerintahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga, istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaan, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu. Dikirimkanlah orang Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikian. Kan 2 Korintus 11. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu telah terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku,
dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu sudah suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian, aku terluput dari tangannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh belas kasihan, jangan lupa berbuat baik setiap hari, saudara ya. Yang ketiga, oke, kita hari ini belajar ya tentang mempelai Kristus ya, saudara ya. Saudara, ketika kita belajar tentang akhir zaman, maka kita tidak
lepas dari kata mempelai Kristus. Mempelai Kristus bukanlah sebuah definitif dari laki-laki perempuan, bukan saudara ya. Tetapi kita adalah orang-orang ya yang dipersandingkan dengan Kristus. Artinya kita bukan menjadi orang lain, bukan menjadi orang asing. Ya, tetapi kita akan menjadi sama dengan Kristus di akhir zaman ini. Dan kita dipersiapkan untuk itu, saudara. Untuk menjadi sama dengan Kristus. Dalam hal apa, saudara? Kuasanya, saudara, semuanya pengennya begitu. Ya, mempelai Kristus dipersandingkan dalam hal, di dalam otoritas, kuasa. Iya, saudara, betul. Tetapi di dalam cinta, saudara ya. Ini namanya cinta. Cinta itu ya adalah sebuah tindakan aktif. Ya. Cinta itu adalah sebuah tindakan aktif, bukan tindakan yang pasif. Jadi kalau dikatakan kita mempelai Kristus, artinya kita mempunyai cinta yang sama. Makanya kalau Anda membaca Kidung Agung, baik orang Kristen maupun orang Yahudi percaya bahwa Kidung Agung itu cerita tentang Sang Mesias dengan mempelainya. Ya, sebuah nubuatan, sebuah ilustrasi Sang Mesias dengan mempelainya. Orang-orang Israel ini sering disebut sebagai mempelai. Ya, mempelai, ya, sebagai mempelai dari Mesias, mempelai dari mempelai dari Sang Mesias. Ya, orang-orang Kristen juga sama, saudara ya, mempelai. Ya, makanya orang-orang Yahudi juga percaya tentang teologi mempelai ini. Ya, nah, kata mempelai ini juga berarti bahwa kita punya tanggung jawab yang sama. Kita punya karakter yang sama, tadi cinta yang sama, tanggung jawab yang sama, karakter yang sama. Ya, mempelai ini juga berarti ada kedewasaan yang sama. Sebab tidak mungkin orang Yahudi tidak mengenal menikah dengan anak kecil, saudara. Beda dalam Islam. Di dalam tradisi Yahudi tidak ada orang menikah dengan bocil. Ya, dalam tradisi Yahudi kita orang-orang menikah dengan yang satu derajat. Ya, jarang sekali dikatakan orang Yahudi menikah dengan orang yang beda level. Jarang, saudara ya. Pernah terjadi, yaitu Boaz dan Ruth. Ya, Boaz dengan Ruth. Ya, tapi rata-rata orang Yahudi itu menikah itu satu level. Ya, satu yok, enggak, namanya satu yok itu, dan Paulus berkata ya, hendaklah menjadi pasangan yang satu yok. Ya, itu orang satu level. Nggak mungkin kerbonya satunya tua, satunya muda. Satu yok itu nggak bisa, saudara. Ya, sama-sama muda. Rata-rata orang Yahudi itu seperti itu ya, berpasangan seperti itu. Nah, artinya kita menjadi sama-sama dalam kedewasaan dalam mempelai itu. Tidak mungkin menikahi bocil yang belum mengerti apa-apa. Tapi setiap perempuan Yahudi itu dididik setelah bat mitzvah, maka dididik, saudara, untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Makanya orang Yahudi itu, wanita-wanita Yahudi itu rata-rata menikah usia 15 sampai 17 tahun. Ya, kalau menikah itu ya. Ya, ada yang 20-25 tahun, tapi enggak ada yang umur 12 tahun menikah, itu enggak ada, saudara. Karena 12 tahun mereka baru selesai bat mitzvah. Dan mereka harus menjalani 3 tahun lagi yang lain. Nah, itu ya tentang mempelai. Sama dengan cintanya, ya, dengan karakternya, ya kan, sama dengan kedewasaannya. Nah, itulah mempelai, saudara. Artinya kita nggak sembarangan kalau kita menjadi mempelai Kristus, dan kita menanggung beban dari Sang Kristus sendiri sama dengan bebannya. Makanya satu yok itu tadi ya, satu beban. Ya, jadi ketika kita berkata kita mempelai Kristus, ya,
Maka hal-hal tadi itu ada bersama dengan kita, saudara. Kita nggak bisa pisahkan. Nah, kalau ketika kita dikatakan di akhir zaman ini kita adalah menjadi mempelai, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, lalu Anda masih tidak punya cinta dalam hidupmu, kamu tidak punya kedewasaan di dalam hidupmu, karaktermu masih belum karakternya Kristus, bahkan kamu tidak satu penanggungan dengan Kristus, bahkan kamu tidak punya tidak menjaga hidupmu di dalam kekudusan, kamu berbuat dengan tidak senonoh dalam hidupmu, maka kamu nggak layak menjadi mempelai Kristus. Ya, tidak layak, saudara, ya, menjadi mempelai Kristus. Kamu nggak punya bebannya Tuhan Yesus, maka kamu bukan mempelai Kristus. Ya, jadi banyak orang pengen, kita ini mempelai Kristus, saudara. Ya, ada sebuah radio Kristen yang selalu menyebut pemirsanya dengan mempelai Kristus. Keren ya, saudara. Tapi kamu tahu nggak tanggung jawabmu sebagai mempelai Kristus? Bukan kalau tadi dalam ceritanya Ratu Wasti itu kan dia itu kayak belagu ya, saudara, ya. Ini ada perempuan satu ini belagu amat, mentang-mentang udah jadi ratu, dia paling cantik, ya. Ketika raja ini memanggilnya untuk memamerkannya, kalau bilang memamerkan itu bukan kayak perempuan striptease suruh nari-nari dipermalukan begitu, bukan. Memamerkan itu seperti kamu memamerkan ini loh, kecerdasannya, kecantikannya, kebijaksanaannya. Lalu nanti ada orang yang bertanya kepada sang ratu, memamerkan, gitu ya, seperti itu. Seperti Anda kalau lihat pemilihan Miss Universe, ya, bukan cuma cantik semua mereka pakai striptease, bukan, saudara, tetapi kecerdasannya juga, prestasinya juga. Itu namanya memamerkan ya dalam kerajaan, bukan jadi striptease suruh nari-nari, tari perut, yang dompet, saudara, yang enggak, saudara. Tapi dasar ini orang tinggi hati. Banyak orang tidak menempatkan diri sebagai mana dia seharusnya. Sama seperti Ratu Wasti ini, saudara. Itu kalau saya membaca cerita itu tuh, wah, itu benar-benar dipermalukan tuh suaminya ya sama si Ratu Wasti itu. Nah, dia terang-terangan dia menolak dipanggil suaminya yang sangat berkuasa itu, saudara, ya. Wah, itu tuh benar-benar, ini bukan masalah gender, tetapi ini masalah adalah bagaimana kita menempatkan diri, saudara. Yang menempatkan diri sebagaimana mestinya. Nah, kalau Anda seorang mempelai Kristus, adik, Anda harus tahu kapan menempatkan dirimu. Ketika kita adalah mempelai Kristus, kita bukan lagi anak-anak, kita bukan lagi anak gampang, ya, atau anak yang bisa bikin sembarangan, bisa bikin salah. Anda, gampang, Tuhan kan Maha Pengampun. Dalam pemikiranmu Tuhan Maha Pengampun, saudara. Tapi Anda tidak berpikir bahwa dampak yang kamu berikan itu loh, Tuhan Maha Pengampun. Tapi kalau kamu seorang mempelai, artinya kamu sudah cukup dewasa untuk memikirkan dampak dari tindakanmu hari ini. Oh, memang Tuhan mengampuni dosamu, saudara. Tuhan akan mengampuni segala kesalahanmu. Tapi kamu berpikir nggak dampak dari yang kamu perbuat hari ini? Nah, itu, saudara, kedewasaan tanggung jawab yang dituntut. Tuhan memang akan mengampuni semua kesalahan pelanggaran kita. Oh, bahkan apa yang kamu tabur akan kamu tuai, tapi kamu menuai bersama Kristus. Oh iya, saudara. Tapi kamu mikir nggak sebelum kamu berbuat, dampak yang akan terjadi buatmu, buat orang di sekelilingmu, dan buat keturunanmu. Nah, itu yang seringkali kita kalau mau bikin kesalahan nggak pernah dipikir, ya, nggak dipikir. Ketika Paulus mempertunangkan murid-muridnya kepada Kristus, ketika saya berkata, saya mempertunangkan kamu, artinya saya juga mendewasakan kamu. Ya, ketika orang Yahudi itu dalam masuk fase tunangan, maka itu diajarin, saudara, diajari bertanggung jawab, ya, diajari untuk melakukan tugasnya masing-masing, nggak sembarangan, nggak ngawur-ngawuran. Kehidupan yang tidak serampangan, tapi kehidupan yang bertanggung jawab. Itulah kehidupan mempelai Kristus, kehidupan yang bertanggung jawab, lebih dari seorang prajurit, saudara. Ketika kita dikatakan kita ini prajurit Kristus dalam disiplin kita, ya,
maka prajurit itu hanya memikirkan dirinya sendiri supaya dia menang perang, disiplin. Tapi ketika kamu pertama mempelai Kristus, kamu memikirkan seluruh keluargamu loh saudara. Kamu memikirkan dampak semuanya. Makanya di akhir zaman, kamu akan disebut seperti mempelai yang berdandan bagi suaminya. Berdandan dengan apa saudara? Berdandan dengan segala perbuatan baikmu dan segala kekudusanmu. Karena kamu biasa berdampak, kamu biasa bertanggung jawab, kamu bertindak dengan berhati-hati, kamu menjaga tingkah lakumu di dalam kebenaran. Ya. Karena kita adalah mempelai yang berdandan bagi Kristus. Karena kita adalah mempelai, kita harus hati-hati dalam kita hidup. Sudah pantaskah dandanannya itu kan bukan dandanan lahiriah, tetapi hati yang baik itu saudara. Apakah kamu punya kemurnian hatimu saudara? Apakah kamu tetap menjaga kemurnian hatimu? Jangan-jangan hatimu tidak murni. Apa motifmu setiap hari bersama dengan pelayanan kita saudara? Apa motifmu ketika kamu berkata aku seorang Kristen? Jaga hati kita tetap murni. Jaga hidup kita di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, maka kita akan diceraikan. Akan diceraikan. Ya, ketika kita berbuat dengan tidak senonoh, maka diceraikan. Ya, dalam pertunangan itu diceraikan. Nah, kalau kita diceraikan, maka kita bukan lagi mempelai. Nah, itu tadi, apakah makna mempelai dalam hidupmu, saudara? Ketika kita dikatakan mempelai, maka kamu punya tanggung jawab itu. Setiap hari dalam kehidupan kita dituntut. Di dalam hubungan keluarga kita dengan anak-anak kita, kamu jangan berpikir itu anakmu kamu bisa sembarangan, saudara ya. Kamu jangan berpikir itu suami atau istrimu kamu bisa sembarangan menyakiti mereka. Kamu bisa menyakiti siapa saja dengan sembarangan. Kamu jaga diri, itu kamu adalah mempelai Kristus, dan yang kamu sakiti adalah mempelai Kristus. Ya, kita ini kan semua adalah mempelai Kristus. Dan orang-orang yang menonton tingkah lakumu, mereka sedang menonton tingkah laku mempelai Kristus. Kalau kita tidak tahu diri, tidak menempatkan diri, maka kita akan diceraikan. Ya, diceraikan saudara ya, bukan sebagai mempelai. Itu beneran ya saudara, jangan pikir sekali selamat tetap selamat, Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih. Nah, itu sebuah pemikiran yang keliru dalam pemikiranmu saudara. Kalau kamu masih berpikir seperti itu, maka kamu adalah seorang anak kecil. Kamu anak kecil, bayi yang masih menyusu. Bukan anak kecil karaktermu, bukan saudara, tapi jiwamu itu masih kerdil. Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, betul. Tapi kamu berpikir nggak bahwa dunia sedang menyaksikan mempelai Kristus? Kamu dan saya adalah mempelai Kristus. Kita ini yang harus menjaga hidup kita. Ya, nah makanya ya, setiap hari kamu jaga hidupmu. Setiap hari kita jaga hidup kita. Ya, ingat, selalu ingat kepala kita ini mempelai Kristus. Pantas nggak nih kita berbuat seperti ini? Kita ini mempelai Kristus. Benar nggak kita seperti ini? Jangan-jangan kita nggak benar nih. Ya, jangan-jangan Anda belum layak jadi mempelai. Tuhan Yesus memberkati.